terdapat wabah cacar di Pulau Jawa. Saat itu hanya terdapat juru cacar. Dan pada tahun 1820, akhirnya dilatihlah para juru-juru cacar itu oleh pemerintahan Belanda. Juru cacar tersebut dilatih oleh observer, yaitu adalah pengawas vaksinasi, sementara juru cacarnya disebut dengan vaksinator. Mulai pada tahun 1847, baru diusulkan adanya pendidikan dokter secara resmi. Pada tahun 1849, sesuai dengan dekret dari Gubernur Belanda, yaitu Stadsblad van Nederland-Indië nomor 22, ditetapkan penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Indonesia yang saat itu dilaksanakan di rumah sakit militer. Kemudian Januari 1851 dibuka sekolah pendidikan di Weltevreden. Syarat masuknya adalah berasal dari keluarga Jawa yang baik, kemudian bisa membaca dan menulis dengan bahasa Melayu dan bahasa Jawa, bernama Dr. Jawa School. Lama pendidikannya hanya 2 tahun aja, dengan jumlah siswa 12 orang. Pada tahun 1853 barulah lulus 11 orang yang resmi disebut gelar dokter Jawa. Meski disebut sebagai dokter, tapi dokter Jawa ini hanya dimintai sebagai mantri saja. Kemudian pada tahun 1864, kedokteran berubah dari 2 tahun menjadi 3 tahun. Akhirnya lulusan bisa menjadi dokter, namun tetap di bawah penguasaan dokter Belanda. Pada tahun 1875, pendidikan kedokteran akhirnya menjadi 7 tahun. Pada tahun 1898 baru didirikan yang namanya Stovia. Alumninya disebut dengan Inlandse Arts. Pada tahun 1900, saat itu Direktur Sekolah Kedokteran J.W. Kiewit de Jong mengemukakan bahwa masuk kedokteran harus diperberat, harus lebih logis, harus bisa mandiri. Sehingga sempat ada waktu di mana hanya lulusan dari sekolah Belanda saja yang bisa masuk ke kedokteran. Karena pasien untuk pengajaran kurang, akhirnya dibukalah klinik di Glodok yang disebut dengan Stadverband. Sejak saat itu juga adanya praktik lapangan, di mana para murid keluar masuk kampung untuk mempelajari bagaimana cara menangani kolera yang dipimpin oleh dokter Jawa. Nama Stovia yang tadinya adalah School tot Opleiding van Inlandse Arts menjadi School tot Opleiding van Indische Arts. Kemudian pada tahun 1902 tambah lagi jadi 9 tahun pendidikan kedokteran. 9 tahun itu dibagi 2 tahun perkenalan dan 7 tahunnya baru pendidikan kedokterannya. Kemudian tahun 1913 naik lagi dari 9 tahun menjadi 10 tahun. Nama alumni yang tadinya Inlander Arts menjadi Indische Arts. Pada tahun ini juga didirikan di Surabaya sekolah kedokteran bernama NIAS atau Nederland Indische Arts School. Kemudian tahun 1919 didirikan rumah sakit pusat CBZ, yaitu Centrale Burgerlijke Ziekenhuis, yang saat ini disebut dengan RSCM, Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo. Rumah sakit ini dipakai menjadi pendidikan oleh siswa Stovia. Pada tahun 1922 luluslah perempuan pertama yang menjadi Indische Arts. Sampai saat ini syarat untuk masuk kedokteran hanyalah lulus SD saja. Namun pada tahun 1927 namanya diganti menjadi GHS, yaitu Geneeskundig Hogeschool. Saat inilah orang-orang yang mau masuk kedokteran minimal harus lulus SMA sampai sekarang. Pada tahun 1928 di Surabaya berdirilah Stovit, yaitu adalah School tot Opleiding van Indische Tandarsen. Stovia di Jakarta dan NIAS di Surabaya tetap ada, namun yang tadinya 10 tahun dikembalikan lagi menjadi 7 tahun pendidikan kedokteran. Masa perkenalan 3 tahun itu pun dihapus. Loncat dari masa Belanda ke masa penjajahan Jepang. Saat itu tahun 1943. Sekolahnya berubah lagi namanya, yaitu Ika Daigaku. Pada 1943 dibukalah Jakarta Ika Daigaku. Pada tahun kemerdekaan 1945, Ika Daigaku berubah menjadi Perguruan Tinggi Kedokteran Jakarta. Saat itu PTK Jakarta sempat difungsikan ke Jawa Tengah. Pada tahun 1946 dibuka PTK Cabang Klaten dan Surakarta. Namun Belanda kembali menginvasi Indonesia sehingga namanya berubah lagi nih menjadi Geneeskundige Fakulteit Noord-Universiteit van Indonesia. Tahun 1949 saat kekuasaan dikembalikan ke Indonesia, maka namanya berganti menjadi Universitas Indonesia, Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia, dan Geneeskundige Fakulteit Noord-Universiteit van Indonesia menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Oh iya, pada tahun sebelumnya, 1949 berdirilah Fakultas Kedokteran di Universitas Gadjah Mada. Meskipun studinya sama, 7 tahun, tapi di UGM waktu itu bebas mau lulus kapan aja, yang penting siap ujian. Baru pada tahun 1954 maka berdirilah Universitas Airlangga dengan Fakultas Kedokterannya. Terus pas tahun 1955 terjadi kekurangan tenaga pengajar karena banyak sekali dokter Belanda yang menjadi dosen kala itu ditarik kembali ke Belanda. Sehingga Indonesia bekerja sama dengan universitas di Amerika Serikat yaitu UCSF, University of Carolina San Francisco, untuk membuat sebuah kurikulum kedokteran yang akhirnya dibuat dalam panjang 6 tahun yang disebut dengan studi terpimpin atau guided study. Jadi itulah tadi sejarah-sejarah Fakultas Kedokteran di Indonesia. Gimana? Hingga kini pendidikan kedokteran terus berkembang, terus maju, dan seringkali mengalami perubahan dari preklinik dan klinik yang dipisah, kemudian ada yayasan modul, blok, dan sebagainya yang akan kita bahas di episode berikut. Pada akhirnya saat ini sudah berkembang jauh. Ada banyak kurikulum kedokteran masing-masing fakultas yang berbeda, namun mengikuti satu panduan, yaitu SKDI, dan yang